Halo semuanya, selamat datang kembali di Warung Bude Yanti. Pada saat ini seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita telah kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan kelompok Danyan. Lalu setelah mendapatkan penghinaan dari King Mu'er dan Nan Erming, pada saat ini semua anggota Pil Palace benar-benar terdiam. Sementara itu Danyan pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Kemudian Danyan berkata bahwa kelompok Xiaoyan sebentar lagi akan mati, tetapi mereka benar-benar memiliki mulut yang sangat besar. Menanggapi hal tersebut, tubuh halus dari King Mu'er pun bergetar dan dirinya segera berteriak kepada Danyan. Lalu King Mu'er berkata bahwa ayah Danyan berjanji kepada leluhur ras monster di depan semua kekuatan utama. Dirinya telah berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah menimbulkan permasalahan lagi kepada Xiaoyan. Apakah Danyan tidak takut bahwa Danyan akan membuat marah leluhur dari ras monster dengan melanggar janji ayahnya seperti ini? Bisakah Danyan menahan amarah dari leluhur ras pada Pil Palace? Menanggapi hal tersebut, Danyan pun segera tertawa dan berkata tentu saja dirinya takut. Tetapi jika semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar mati, maka bagaimana mungkin leluhur dari ras monster bisa mengetahuinya? Lalu semua orang hanya akan mengira kelompok Xiaoyan mati dalam perburuan harta karun. Bahkan jika semua orang menebak bahwa Pil Palace yang mengirim orang untuk membunuh mereka, maka bagaimana semua orang bisa mempercayai hal tersebut jika tidak ada buktinya? Apalagi pada saat ini Danyan benar-benar akan menghancurkan semua mayat dari kelompok Xiaoyan. Mendengar perkataan Danyan ini, pada akhirnya Xiaoyan pun segera membuka mulutnya untuk mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar Danyan jangan berpikir bahwa semuanya telah ditentukan. Pada saat ini siapa yang akan menghancurkan dan siapa yang akan dihancurkan masih belum bisa dipastikan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Danyan benar-benar sangat terkejut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memahami situasi pertempuran yang akan terjadi. Maka Xiaoyan sangat sadar akan krisis yang pada saat ini dialami oleh kelompoknya. Lalu Xiaoyan secara kasar menilai dari intensitas Doki semua orang yang dibawa oleh Pil Palace. Di antara 15 orang yang dibawa oleh Danyan, ada 2 orang puncak bintang 7, 8 orang tahap akhir bintang 7 dan sisanya tahap menengah bintang 7. Tentu saja barisan seperti ini sudah sebanding dengan kekuatan tempur kelas atas dari kekuatan besar biasa, dan digigit oleh barisan seperti itu dengan hanya Xiaoyan yang merupakan tahap awal bintang 7 Dodi. Maka bahkan dengan menggunakan keterampilan bertarung tim mereka, tentu saja kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat digambarkan masuk ke dalam situasi yang putus asa. Bahkan bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan melarikan diri dengan sayap tulang dan keterampilan kecepatan miliknya. Akan tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian? Oleh karena itu, karena tidak adanya jalan keluar, maka satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum dengan kepercayaan diri atas kelompoknya. Sementara itu di sisi lain Danyan pada saat ini tidak bisa menahan tawa. Dirinya berkata bahwa dirinya menjamin tidak akan ada dari kelompok Xiaoyan yang akan lolos dari jaring hari ini. Lalu hari ini di tahun depan akan menjadi hari kematian kolektif dari kelompok Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan masih tersenyum dan mulai berbicara dengan dingin. Apa gunanya Danyan banyak berbicara? Bukankah pada saat ini adalah saatnya untuk bertarung? Dan mari mereka melihat apakah ikannya mati ataukah jaringnya rusak di dalam pertempuran ini. Setelah mengucapkan perkataan ini, semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mengepalkan tangan mereka dengan erat. Berbekal senjata dan doki yang penuh dengan tatapan tegas, mereka bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Sementara itu di sisi lain Danyan awalnya berpikir bahwa dalam situasi putus asa ini, Xiaoyan kemungkinan besar akan menderita kepanikan dan ketakutan. Akan tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun untuk melarikan diri. Hal ini benar-benar membuat Danyan merasa sangat kecewa dan merasakan kemarahan di dalam hatinya.
Lalu pada akhirnya Dan Yan pun segera memerintahkan kelompoknya untuk segera melangkah maju menyerang kelompok Xiao Yan. Lalu pertempuran sengit ini benar-benar sudah dekat dengan kedua kelompok yang pada saat ini bersiap. Kemudian salah seorang Dou di bintang 7 tahap menengah dari kelompok Pil Palace pada saat ini segera menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu target dari orang ini adalah sosok Ziying yang pada saat ini sedang bersiap. Sosok ini tidak menyerang Xiao Yan karena menyadari bagian Xiao Yan tentu saja akan ditangani oleh Dan Yan. Sementara itu di sisi lain ekspresi Ziying pada saat ini berubah menjadi ketakutan. Ziying tidak berani menatap ke arah Dou di bintang 7 tahap menengah yang pada saat ini menyerang ke arahnya. Lalu dirinya pun segera bergerak untuk bersembunyi di belakang Xiao Zhan. Bersamaan dengan itu Ziying juga mengeluarkan teknik salju pamungkas miliknya. Lalu pada saat ini angin dan salju tiba-tiba bertiup kencang mengaburkan dunia dan mengaburkan pandangan. Kemudian Dou di bintang 7 yang menyerang ini pun seketika menatap ke arah Ziying yang pada saat ini sudah menghilang dari balik Xiao Zhan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada angin dingin yang mendesak di hadapan Dou di bintang 7. Lalu dirinya tiba-tiba merasa bahwa bahaya fatal mendekat dari belakang punggungnya dan jantungnya seketika bergetar. Bahkan Dou-nya seketika melonjak dan cahaya perak langsung menyala di tubuhnya. Lalu sepasang baju besi perak pada saat ini segera terlihat untuk memblokir serangan tiba-tiba yang dilesatkan oleh Ziying. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun segera berteriak kepada Ziying bahwa dirinya benar-benar mencari kematian. Lalu dirinya pun segera melesatkan tinju besar berat miliknya ke arah sosok anggun Ziying yang berada di hadapannya. Lalu dengan sekejap mata pukulan ini pun menghantam sosok Ziying yang tiba-tiba hancur. Kemudian mata Dou di bintang 7 ini pun seketika menyipit menyadari bahwa ini adalah sebuah after image dari Ziying. Dan pada akhirnya dirinya kembali menoleh ke arah Xiao Zhan dan melihat Ziying yang pada saat ini berada di samping Xiao Zhan. Lalu matanya dipenuhi dengan tatapan menghina karena Ziying benar-benar berani menyelinap menyerang ke arahnya. Lalu pada akhirnya sosok tersebut pun segera bergegas menuju ke arah Ziying. Akan tetapi begitu dirinya bergerak tiba-tiba sederet darah segera menyembur keluar dari lehernya. Sehingga Dou di bintang 7 tahap menengah ini pun buru-buru menghentikan sosoknya dan mencengkeram lehernya erat-erat dengan tangannya. Kemudian amarahnya pada saat ini segera digantikan oleh perasaan yang dipenuhi dengan kebingungan. Karena darah terus mengalir di sela-sela jarinya dan pada saat ini terlihat ada sebuah teror di matanya. Lalu Dou di tahap menengah bintang 7 ini pun seketika jatuh tersungkur dan mati. Tentu saja semua orang di Pil Palace pada saat ini berhenti bergerak melihat pemandangan di hadapan mereka. Semua orang tahu bahwa kelompok Xiao Yan memiliki keterampilan bertarung tim yang dapat melambungkan seorang puncak bintang 6 Dou di ke bintang 7 tahap menengah. Akan tetapi melihat tubuh Dou di tahap menengah bintang 7 yang baru saja terjatuh, tentu saja mereka masih belum bisa mengetahui teknik apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Selain itu bagaimana mungkin seorang Dou di tahap menengah bintang 7 bisa dengan begitu cepat jatuh tersungkur. Lalu kelompok Pil Palace pada saat ini benar-benar tidak tahu dan tidak menyadari bahwa itu karena Ziying dan Feng Feng bekerja sama untuk menampilkan angin dan salju yang tiba-tiba mempengaruhi persepsi mereka. Lalu Dan Yan juga pada saat ini mengerutkan kening melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Dan Yan juga sudah lama mengetahui bahwa Xiao Yan dan yang lainnya memang memiliki keterampilan bertarung tim yang dapat meningkatkan kekuatan. Akan tetapi pada saat ini Dan Yan berpikir tampaknya keterampilan bertarung tim dari kelompok Xiao Yan ini benar-benar sedikit rumit. Dan Yan berpikir mungkinkah kekuatan bertarung tim ini akan menaikkan semua orang dari kelompok Xiao Yan menjadi puncak bintang 7 Dou Di. Bersamaan dengan pemikiran ini Su Xin pun segera membisikkan beberapa hal kepada Dan Yan. Lalu alis Dan Yan semula menegang pada saat ini akhirnya segera mengendur. Su Xin memberitahu Dan Yan bahwa ketika Ziying menyerang sebelumnya, sebenarnya Doki Ziying telah berfluktuasi ke tahap menengah bintang 7 Dou Di dan bukan puncak bintang 7 Dou Di. Lalu Dan Yan pun menghela nafas lega setelah menyadari hal ini. Dan Yan mengerti hanya Xiao Yan lah yang pada saat ini akan melonjak menuju ke tahap puncak bintang 7 Dou Di.
Lalu pada akhirnya Dan Yan segera mulai berbicara untuk menenangkan hati kelompoknya, dan Yan berkata dirinya harus mengakui bahwa keterampilan bertarung tim Xiao Yan sangat bagus, akan tetapi sangat disayangkan karena kekuatan Xiao Yan sendiri terlalu rendah. Keterampilan bertarung tim Xiao Yan pada saat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan ke tahap pertengahan bintang 7. Mendengar perkataan dari Dan Yan ini, semua orang dari Pil Palace segera menunjukkan ekspresi tenang, sehingga kelompok dari Pil Palace menganggukkan kelapanya dan pada saat ini benar-benar bersemangat untuk kembali bertempur. Melihat anggotanya yang pada saat ini bersemangat, Dan Yan pun segera mengeluarkan perintah untuk menyerang lagi, namun tinggalkan Xiao Yan kepadanya dan mereka semua dapat bersenang-senang dengan anggota kelompok yang lain. Setelah mendengar perintah dari Dan Yan ini, semua orang pun segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu seorang Dodi dengan tubuh yang seperti banteng pada saat ini segera melesat menuju ke arah Ziying. Kemudian Dodi yang berasal dari klan monster ini segera melesatkan serangan terkuatnya ke arah Ziying. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sebuah cahaya keemasan bersinar terang dan monster emas besar segera tergeletak di depan kelompok dari Pil Palace. Tentu saja semua orang dari Pil Palace mau tidak mau mundur 2 langkah karena terkejut, karena ketika mereka memperhatikan lebih dekat mereka bahkan benar-benar menjadi lebih kaget. Semua orang benar-benar tidak menyangka karena sosok yang berada di hadapan mereka adalah seekor naga. Dan secara naluriah kelompok dari Pil Palace pada saat ini memiliki kekaguman melihat naga emas yang berada di hadapan mereka. Bahkan semua orang di Pil Palace tiba-tiba merasakan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka menyadari bahwa ini adalah sosok naga 9 guntur emas yang mendalam. Meskipun begitu mereka pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari monster ini tidaklah kuat. Karena ini hanyalah naga remaja dan semua orang dari Pil Palace pada saat ini akhirnya menjadi sedikit tenang. Lalu Dan Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat tubuh asli dari Long Yi. Kemudian ekspresi keserakahan pada saat ini muncul di mata Dan Yan melihat sosok naga 9 guntur emas yang mendalam. Hal itu dikarenakan bagi seorang alkemis memurnikan pil adalah sebuah hal yang sangat mudah. Namun hal yang benar-benar menjadi hambatan bagi seorang alkemis adalah ketika mereka menyempurnakan pil, karena mereka benar-benar harus berhadapan dengan pil lightning untuk kesempurnaan, dan tidak jarang banyak alkemis yang mati setelah memurnikan obat karena tidak mampu berhadapan dengan pil lightning. Oleh karena itu Dan Yan pada saat ini berpikir untuk memiliki Long Yi, karena dengan adanya Long Yi maka mereka akan dapat mempermudah untuk menerima pil lightning. Memikirkan hal ini Dan Yan pun seketika tertawa dan berkata bahwa dirinya tidak menyangka itu adalah naga 9 guntur emas yang mendalam, dan merupakan sebuah keberuntungan yang sangat besar untuk bisa menyaksikan makhluk roh legendaris. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini hanya melirik ke arah Dan Yan dengan ekspresi meremehkan. Menyadari ekspresi ini Dan Yan menyadari bahwa tidak mungkin baginya pada saat ini untuk mendapatkan Long Yi. Lalu pada akhirnya Dan Yan pun segera berkata sangat disayangkan binatang roh yang tiada taranya ini akan mati hari ini. Sementara itu di sisi lain sosok Long Yi pada saat ini meraung mengungkapkan kemarahannya. Dan pada akhirnya Long Yi pun segera melesat untuk melakukan serangan ke arah kelompok Dan Yan. Lalu tatapan Dan Yan menjadi sangat suram dan dingin dan kecemburuan pada saat ini muncul di hatinya. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa naga 9 guntur emas yang mendalam ini benar-benar setia kepada Xiao Yan, tetapi dirinya segera menekan perasaan ini di dalam hatinya dan memerintahkan kelompoknya untuk menyerang. Menanggapi perintah tersebut seorang Dodi bintang 7 yang pada saat ini benar-benar arogan segera melesat ke depan. Meskipun dirinya tahu yang dirinya hadapi adalah binatang roh misterius, tetapi pada saat ini dirinya menyadari kekuatan monster yang dihadapinya masih lemah, apalagi kekuatannya tidak sebanding jika dibandingkan dengan kekuatan miliknya yang merupakan bintang 7 tahap menengah, dan pada akhirnya Dodi bintang 7 dari klan monster ini pun segera melesatkan tinjunya ke arah Long Yi. Melihat serangan ganas ini Long Yi tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Namun dengan kibasan ekor naganya cahaya keemasan seketika menyapu untuk menemui serangan kuat tersebut.
dan pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan tinju sengit berhadapan dengan ekor naga Long Yi. Lalu salju beterbangan ke segala arah dan gelombang kejut Douqi pada saat ini segera mengguncang semua orang. Lalu pada saat ini ekor emas dari Long Yi hanya mundur sedikit setelah benturan, sementara Doudi bintang 7 dari klan monster ini terbang mundur seperti anak panah dan meneteskan darah di sepanjang jalur. Tentu saja Dan Yan dan semua orang dari kelompok Pil Palace pada saat ini benar-benar terkejut, karena di benturan ini Doudi bintang 7 benar-benar melesatkan serangan terkuatnya ke arah Long Yi, apalagi sosok ini benar-benar menyerang sementara Long Yi berusaha untuk bertahan, akan tetapi pada saat ini hasil akhirnya membuktikan seolah-olah Doudi bintang 7 dari ras monster ini benar-benar telah dipukul. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa bisa pria bintang 7 Doudi ini benar-benar terluka, sementara itu di sisi lain mata Doudi bintang 7 yang benar-benar terluka oleh Long Yi dipenuhi dengan keterkejutan, dirinya benar-benar tidak menyangka bisa dipukul mundur oleh orang yang memiliki kekuatan di bawahnya. Mungkinkah naga 9 guntur emas yang mendalam ini memiliki beberapa keterampilan menyerang sambil bertahan? Dan jika memang demikian maka naga 9 guntur emas yang mendalam ini benar-benar terlalu kuat, maka tidak heran tuan muda tetua dari Pil Palace benar-benar sangat mementingkan hal tersebut. Sementara itu fakta dari serangan ini bukan karena Long Yi menggunakan beberapa keterampilan menyerang ketika bertahan, karena pada saat serangan sebelumnya pukulan monster ini benar-benar mengenai tempat di mana segel roh guntur dan kilat disegel dalam baju perang Dewa Guntur. Lalu di sana terdapat roh guntur kesengsaraan Doudi bintang 9, oleh karena itu bagaimana mungkin serangan balik ini benar-benar dapat dihalau oleh seorang Doudi bintang 7, dan pada saat ini semua orang dari Pil Palace benar-benar kehilangan akal sehat mereka dan tertegun. Sementara itu naga 9 guntur emas yang mendalam pada saat ini telah berubah menjadi bentuk manusia dan mundur, lalu Xiao Yan dan yang lainnya segera bubar menjadi 3 kelompok. Saat ini Xiao Yan membentuk kelompok dengan 1 orang di tengah, Xiao Zhan, Nan Erming dan Feng Feng juga membentuk kelompok di sebelah kiri dan kanan. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini satu-satunya cara adalah mereka memisahkan diri menjadi 3 kelompok, sehingga dengan begitu musuh juga akan ikut membagi menjadi 3 kelompok, sehingga mereka dapat mencari peluang untuk menyerang dan membunuh. Sementara itu di sisi lain melihat kelompok Xiao Yan berpencar dan Yan pada saat ini mengira Xiao Yan dan yang lainnya akan berpisah dan melarikan diri, lalu Dan Yan pun segera berteriak, apakah kelompok Xiao yang pada saat ini berpikir mereka bisa melarikan diri? Kemudian Dan Yan pun segera melambaikan tangannya dan 10 dari 15 Doudi di bawah komandonya segera dibagi menjadi 2 tim. Saat ini mereka segera bergegas menuju kelompok Xiao Zhan dan kelompok Long Yi, lalu masing-masing dari setiap tim ini memiliki 2 bintang 7 tahap akhir dan 3 tahap menengah bintang 7 Doudi. Sementara itu target dari Dan Yan tentu saja adalah Xiao Yan, lalu Dan Yan membalikkan telapak tangannya dan segera memegang pedang berwarna merah darah di tangannya. Kemudian panjang pedang ini lebih dari 1 meter dan tampak terbuat dari rubi berwarna darah. Lalu Dan Yan bergegas menuju ke arah Xiao Yan bersama dengan Su Xin bintang 7 puncak lainnya dan 3 orang tahap menengah bintang 7. Melihat Dan Yan dan 6 orang lainnya yang mendekat tentu saja sosok Xiao Yan pun seketika berhenti, kemudian api merah darah segera bersinar dari tubuh Xiao Yan, lalu api surgawi ini dinaikkan sedikit demi sedikit dan aura Xiao Yan terus meningkat. Kemudian Dan Yan dan Xiao Yan sama-sama berada di tahap awal bintang 7 Doudi, oleh karena itu keduanya pada saat ini benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Melihat Xiao Yan melesatkan kobaran api, tentu saja Dan Yan juga buru-buru berhenti diikuti oleh semua orang. Dan Yan menyadari bahwa Xiao Yan dikenal sebagai jenius yang tidak tertandingi nomor 1 dari generasi baru. Dan sekarang Xiao Yan tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu kelompok Dan Yan pada saat ini ingin melihat seberapa kuat jenius nomor 1 yang tidak tertandingi dari generasi baru ini. Sementara itu di sisi lain lautan api menyala di bawah kaki Xiao Yan dan menyebar ke segala arah dalam sekejap.
Xiao Yan pada saat ini menyadari kekuatan dari kelompok Dan Yan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa meremehkan mereka. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan harus segera mengeluarkan keterampilan bertarung terkuatnya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera teringat perkataan dari Kaisar Xiao Yao. Lalu Xiao Yan pun segera memiliki ide dan pemahaman yang terinspirasi dari serangan Ziying. Xiao Yan terinspirasi dari kabut salju dan serangan bayangan milik Ziying. Saat ini Xiao Yan berpikir bagaimana jika Xiao Yan menciptakan kabut untuk bersembunyi. Lalu di dalam kabut ini barulah Xiao Yan bisa menyelinap untuk menghabisi kelompok Pil Palace satu demi satu. Selain itu di dalam kabut Xiao Yan bisa menciptakan ribuan bayangan yang persis sama dengan dirinya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya bersemangat dan mencari cara bagaimana caranya untuk mewujudkan teknik tersebut. Lalu Xiao Yan yang telah terobsesi dengan api selama bertahun-tahun dan begitu mendapatkan pencerahan, tentu saja Xiao Yan secara alami mengumpulkan banyak waktu untuk membentuk teknik ini, dan dengan pemikirannya pada saat ini api surgawi segera melonjak ke segala arah menutupi bidang area yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini dapat bersembunyi di lautan api yang mengamuk dan melarikan diri dari jarak tertentu dengan satu pikiran. Xiao Yan pada saat ini memberikan nama teknik ini dengan menyembunyikan bentuk di dalam lautan api, kemudian bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini tidak terlihat, lalu Xiao Yan terus menyempurnakan detail dari teknik ini. Dan Xiao Yan pada akhirnya tidak bergerak lagi dan hanya berdiri diam untuk mendapatkan momen itu. Lalu pada akhirnya hanya dalam beberapa tarikan nafas Xiao Yan telah menyelesaikan formasi menyembunyikan bentuk di lautan api. Meskipun teknik ini bisa menyembunyikan sosok Xiao Yan, akan tetapi jika kekuatan spiritual musuh lebih kuat daripada Xiao Yan mereka masih bisa samar-samar menangkap jejak Xiao Yan dan itu masih sebuah kelemahan. Tetapi pada saat ini Xiao Yan yakin bahwa tidak ada kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Xiao Yan di antara kerumunan Pil Palace. Kemudian mata Xiao Yan pun tiba-tiba berbinar dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berteriak. Lalu di dalam kabut ini Xiao Yan segera menunjukkan keterampilan bertarung terkuatnya 1000 kaki tanpa bayangan. Dan dengan segera setelah itu bayangan yang tebal segera muncul di langit dan masing-masing tampak nyata. Bahkan bayangan-bayangan ini segera menabrak ke arah Dan Yan dan 6 orang lainnya dengan penutup api di tangan mereka. Lalu Dan Yan, Su Xin dan yang lainnya pada saat ini sedikit ketakutan dan berteriak bahwa serangan ini sangat kuat, sehingga mereka buru-buru menunjukkan keterampilan bertarung terkuat mereka. Lalu Doqi yang sangat kuat segera melapisi tubuh mereka ketika mereka melesatkan serangan yang menebas ke arah langit. Namun setelah serangan ini bertemu, justru kelompok dari Pil Palace benar-benar terkejut, karena mereka tidak menyangka serangan yang mereka lihat sangat kuat ini benar-benar sangat rentan dan mudah dihancurkan, sehingga sebuah kecurigaan pada saat ini segera melonjak di hati masing-masing, karena tidak mungkin serangan Xiao Yan benar-benar sangat lemah. Lalu di tengah-tengah keputusasaannya pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mencari keberadaan Xiao Yan. Dan bersamaan dengan itu mereka kembali dikejutkan dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini tidak bisa ditemukan. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan kelompok Long Yi dan kelompok Xiao Zhan juga sedang bertarung melawan dua tim dari Pil Palace lainnya. Pada saat ini Long Yi kembali berhadapan dengan sosok Dou Di dari klan monster yang sebelumnya berhasil dipukul mundur. Dan tampaknya sosok monster ini benar-benar menolak untuk menerima bahwa dirinya sebelumnya benar-benar telah dihantam oleh Long Yi. Lalu sosoknya pada saat ini memimpin tim dan menyerang ke arah kelompok Long Yi. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba sebuah angin kencang terdengar di atas kepalanya. Kemudian gelombang panas menyertai angin kencang dan sosok monster dari Pil Palace ini benar-benar mengangkat matanya dan melihat pedang kuno di surgawi. Lalu sosok ini seketika langsung ketakutan setengah mati karena dirinya benar-benar tidak menyangka ada sebuah serangan yang tiba-tiba. Lalu dirinya buru-buru mengangkat perisainya dengan kedua tangannya untuk berhadapan dengan pedang kuno api surgawi yang ternyata dilesatkan oleh Xiao Yan. Teknik gerakan Xiao Yan ini sudah sangat cepat terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini melakukannya dengan tiba-tiba.
maka pada akhirnya pedang kuno api surgawi membanting dengan keras perisai besi yang dibentuk oleh monster tersebut. Lalu Dodi bintang 7 dari ras monster ini merasa sedikit mati rasa di lengannya, dan setelah benturan ini Xiao Yan dikirim terbang mundur menuju ke arah kelompok Xiao Zhan. Kemudian Dodi bintang 7 dari ras monster ini seketika mendengus dingin dan menatap ke arah Xiao Yan yang diterbangkan mundur. Lalu dirinya pada saat ini menghela nafas lega karena serangan dari Xiao Yan ini berhasil diblokir olehnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu dirinya kembali dikejutkan dengan sosok Ziying yang muncul di belakangnya. Saat ini Dodi bintang 7 dari ras monster ini benar-benar lengah dan ketika dirinya menoleh bilah tajam dari Ziying segera menebas. Lalu pada akhirnya Dodi bintang 7 dari ras monster ini benar-benar mati oleh serangan salju milik Ziying. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan telah melesahkan 1000 kaki tanpa bayangan. Serangan ini dilesakkan kepada pemimpin dari kelompok Pil Palace yang berhadapan dengan kelompok Xiao Zhan. Pemimpin dari kelompok ini benar-benar ikut lengah setelah menyaksikan kematian dari Dodi bintang 7 dari ras monster, dan pada akhirnya pemimpin dari kelompok ini juga berhasil dibunuh oleh serangan Xiao Yan. Lalu bagaimana mungkin seorang tahap akhir bintang 7 Dodi bisa menghadapi serangan dari Xiao Yan yang kekuatannya telah melonjak ke tahap puncak bintang 7 Dodi? Lalu pada akhirnya dua burung mati hanya dengan satu batu yang dilesatkan oleh kelompok Xiao Yan, dan seluruh operasi penyerangan dan pembunuhan ini benar-benar telah direncanakan dengan hati-hati, kemudian semuanya dikoordinasikan secara diam-diam secepat kilat dan bersih. Di sisi lain ketika Dan Yan dan Su Xin melihat pemandangan ini paru-paru mereka benar-benar meledak karena amarah, bahkan Dan Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dengan perbedaan kekuatan seperti itu, Ziying dan Xiao Yan menyerang dan membunuh beberapa orang Dodi dari kelompok mereka. Lalu Su Xin juga pada saat ini benar-benar terkejut dan melihat sekelilingnya karena pada saat ini dari 15 orang yang mereka bawa, justru ada 3 orang Dodi bintang 7 yang benar-benar telah terbunuh dalam waktu cepat oleh kelompok Xiao Yan, dan pada saat yang sama Dan Yan dan 6 orang lainnya memahami bahwa 7 orang dari kelompok Xiao Yan dibagi menjadi 3 kelompok bukan untuk melarikan diri. Hal itu dilakukan oleh Xiao Yan untuk membiarkan Xiao Yan menarik mereka dan kemudian menggunakan keterampilan bertarungnya yang aneh yang dapat bersembunyi di lautan api. Lalu dengan teknik semacam ini maka hal itu bisa menimbulkan kerusakan pada 2 tim lainnya dengan serangan menyelinap. Xiao Yan benar-benar mengurangi kekuatan mereka satu persatu untuk mencapai tujuan akhir serangan balik. Pada akhirnya memikirkan hal ini Dan Yan dan 6 orang lainnya segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Semua orang menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus ditahan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan juga pada saat ini telah bergegas ke arah kelompok dari Dan Yan. Kemudian api surgawi kembali mengayunkan banyak bayangan dari pedang kuno api surgawi. Lalu dengan Doki bintang 7 milik Xiao Yan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan untuk kembali menyerang ke arah Dan Yan secara langsung. Kembali melihat serangan yang kuat dari Xiao Yan tentu saja Dan Yan pun seketika ekspresinya berubah. Saat ini Dan Yan buru-buru berhenti dan mengangkat pedangnya serta pergelangan tangannya pada saat ini seketika bergetar. Kemudian cahaya pedang Dan Yan seketika melonjak membentuk jaring merah besar untuk menutupi serangan pedang kuno api surgawi. Lalu Su Xin juga pada saat ini buru-buru melambaikan pedang hijau tajam di tangannya. Dan bersamaan dengan itu keterampilan bertarung pun ditampilkan oleh 4 orang yang tersisa. Lalu kelompok Dan Yan pada saat ini secara bersama-sama melesatkan serangan kuat ke arah Xiao Yan, sehingga benturan keras pun tidak dapat terhindarkan yang dimana 6 keterampilan bertarung kelompok Dan Yan berhadapan dengan 999 kaki tanpa bayangan, lalu 3 keterampilan bertarung tingkat puncak bintang 7 Dodi dan 3 keterampilan bertarung tingkat akhir bintang 7 Dodi benar-benar telah bersatu. Kemudian 6 serangan dari bintang 7 Dodi ini benar-benar berhadapan dengan serangan Xiao Yan yang merupakan seorang Dodi tahap puncak bintang 7. Lalu suara ledakan benar-benar bergema di seluruh angkasa bahkan suara tajam pada saat ini merobek ruang. Kemudian es di seluruh puncak gunung pada saat ini hancur lebur menjadi bubuk di udara.
lalu Dan Yan dan 6 orang lainnya terhubung mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan terbang mundur beberapa langkah, lalu Xiao Yan pun buru-buru berhenti dan energi serta darah di tubuh Xiao Yan pada saat ini terus melonjak. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mengeluarkan semua kekuatannya. Akan tetapi pada akhirnya Xiao Yan masih dirugikan karena Bude Yanti sejauh ini masih belum mau turun tangan meskipun anak didiknya sedang dalam kondisi bahaya.